maksiat. Itu yang pertama. Yang kedua, yang Allah tanyakan kepada kita tentang ilmu. Wa an ilmi fi ma. Ilmu kita diamalkan atau tidak? Karena kita disuruh oleh Allah untuk belajar. Kita disuruh oleh Rasulullah untuk belajar. Setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Wajib. Maka setiap muslim dan muslimah wajib menuntut ilmu syar'i. Setiap hari, setiap pekan dia wajib menuntut ilmu syar'i. Belajar tentang agama. Karena kita dilahirkan dalam keadaan tidak mempunyai ilmu. Kita harus belajar tentang Islam ini. Sampai kita faham tentang Islam ini. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, dan yang lainnya. Kita wajib belajar. Kemudian setelah kita belajar, kita wajib mengamalkan. Allah akan tanya, kita amalkan atau tidak? Dan ingat, bahwa Allah memberikan surga kepada orang-orang yang mengamalkan Islam ini. Wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Bukan kalian tahu. Allah menyebutkan jazaan bima kanu ya'malun. Sebagai balasan dari apa yang kalian amalkan. Apa yang mereka amalkan. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Bukan. Bukan sebagai balasan apa yang mereka ketahui. Bukan. Allah akan memberikan ganjaran, pahala kepada orang-orang yang mengamalkan agama ini. Mengamalkan ketaatan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ta'allamu fa idza 'alimtum fa'malu. Belajarlah kalian. Kalau kalian sudah belajar, amalkan. Akan ditanya oleh Allah tentang apa yang kita amalkan pada hari kiamat. Kita amalkan atau tidak? Bukan koleksi ilmu, bukan banyaknya kita hadir pengajian, dia amalkan atau tidak? Bagaimana sikap kita hubungan dengan Allah? Tambah taat atau tidak? Tambah takut nggak kita kepada Allah? Tambah ikhlas atau tidak? Tawakal tambah nggak kepada Allah? Setiap kita ngaji harus tambah ilmu kita, harus tambah iman kita, harus tambah takwa kita kepada Allah, harus tambah rasa takut kepada Allah. Itu mengamalkan dengan iman kita kepada Allah SWT bertambah. Kemudian amal-amal soleh kita bertambah atau tidak? Jadi apa yang sudah kita ketahui ini? Kemudian akhlak kita tambah baik atau tidak? Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan orang tua kita, hubungan kita dengan istri, dengan suami, dengan anak, dengan tetangga, dengan saudara, tambah baik atau tidak? Atau kita tambah jauh? Sebab ingat, yang paling berat timbangan pada hari kiamat itu akhlak yang mulia. Dan ini masuk bagian daripada amal kita. Kita harus mengamalkan Islam ini. Dan di antara indahnya agama Islam, Islam itu agama amal, bukan khayal. Bukan agama mimpi, bukan agama dongeng, bukan sekedar ceramah, tapi bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Ilmu, dia amalkan atau tidak? Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Makanya ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang yang merugi, dikecualikan 4. Orang-orang yang beriman, beramal soleh. Kemudian saling berwasiat dengan kebenaran, saling berwasiat dengan kesabaran. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan ingat, di zaman fitnah ini Nabi memberikan solusi. Ketika banyak fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah segala macam yang ada, bukan kita banyakkan gosip, bukan kita memindahkan omongan dari omongan yang lain, bukan SMS kepada orang, bukan, tapi amal. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin dunya. Kata Rasulullah SAW, segera kalian beramal, segera melakukan amal-amal soleh, karena fitnah ini seperti bagian malam yang gelap. Fitnah seperti bagian malam yang gelap. Pagi seorang iman, sore kafir, sore dia beriman, pagi kafir dia. Makanya harus kita perhatikan. Kenapa mereka demikian? Menjual agamanya sedikit dari dunia. Uang yang banyak itu miliaran kecil, insya Allah. Tapi jangan sampai agama kita jual. Kita harus berpegang pada akidah kita, pada prinsip agama kita. Jangan kita jual. Makanya harus kita berpegang teguh kepada hak Al-Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Jangan berubah kita. Amalkan itu. Yakini, fahami, amalkan agama ini. Dan pegang erat-erat, gigit dengan geram kita. Lakukan amal-amal soleh dalam masa fitnah ini. Ini yang kedua.
Kita harus banyak melakukan amal-amal saleh. Sibukkan kita dengan amal. Sibukkan diri kita dengan amal saleh. Dan jauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Yang ketiga yang Allah akan tanya, wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya. Dari mana diperoleh? Kemana dihabiskan? Harta ini dua akan ditanya. Harta dua ditanya. Yang pertama, dari mana kita peroleh? Apakah dari yang halal atau dari yang haram? Atau syubhat? Atau harta orang yang kita ambil? Allah akan tanya harta ini. Yang kita makan setiap hari dari halal atau haram? Kalau dari yang haram kita makan, kata Nabi SAW, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka yang membuat bagi dia. Kita harus jelas ini. Uang yang masuk kita jelas. Kita cari nafkah jelas. Bukan uang orang, bukan uang kantor. Bukan boleh hasil mencuri, bukan korupsi. Bukan mengambil hak orang lain, bukan menzolimi orang lain. Allah akan tanya dari mana kita peroleh. Atau mungkin dia hutang tapi nggak bayar. Akan ditanya Allah, dari mana diperoleh. Dan Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Nabi SAW, sayati ala nasi zamanun. La yubalil mar'u min aina akhadhal mal. Am min halalin, am min haramin. Nanti akan datang satu zaman. Yang orang tidak peduli dari mana dia peroleh harta itu. Apakah dari yang halal atau dari yang haram. Ini kita harus cari nafkah ini jelas. Jelas. Dari yang halal. Nggak boleh yang haram. Nggak boleh yang syubhat. Kalau sudah jelas bahwa itu haram. Jelas. Tinggalkan. Kalau itu syubhat, tinggalkan. Jangan makan yang haram itu. Jangan. Nanti ngerusak agama kita. Ngerusak hati kita. Ngerusak akal kita. Ngerusak tubuh kita. Ngerusak keluarga kita. Dan juga ujung-ujungnya neraka. Kata Nabi, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru awlabi. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih patut bagi dia. Jadi ingat tuh, harta kita dari mana kita peroleh? Halal atau haram? Atau syubhat? Jadi kita mencari nafkah ini harus jelas. Kemudian, harta bukan itu saja. Kita harus berusaha untuk mencari yang halal, karena ingat bahwa fitnah yang paling besar, fitnah harta. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat ada fitnahnya, dan fitnah umatku masalah harta. Hadis sahih dari Tirmidzi. Jadi fitnah umatku masalah harta. Orang kejar-kejar masalah harta ini. Dan kadang mengambil yang haram. Dan kadang sibuk untuk mencari harta, dia lupa untuk kepada akhirat. Sibuk untuk mencari harta. Menumpuk-numpukan harta. Allah akan tanya nanti. Jadi hati-hati kita, jangan terkena fitnah. Harta ini dari mana kita peroleh, halal atau haram? Atau milik orang, kembalikan milik orang. Atau milik kantor, milik masjid, milik yayasan, milik apa saja. Hati-hati kita. Jangan sampai kita mengambil yang haram. Akan ditanya oleh Allah SWT. Dan hisabnya berat pada hari kiamat. Kemudian setelah itu yang kedua, harta ini kemana dihabiskan? Sebab harta itu bukan milik kita. Harta bukan milik kita. Milik Allah SWT. Allah yang berikan rezeki kepada kita. Kita wajib meyakini bahwa Allah yang memberikan rezeki. Hatta orang-orang musyrik kafir mengakui bahwa Allah yang memberikan rezeki. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Razik. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki. Dari mana kita peroleh harta dan kemana dihabiskan? Apakah kita habiskan buat maksiat? Apakah buat yang haram? Apakah buat kesyirikan? Apakah buat bid'ah? Atau buat foya-foya? Atau mubazir? Harta ini ditanya oleh Allah, bukan milik kita. Apakah kita membantu acara-acara syirik? Akan ditanya oleh Allah. Apakah kita membantu acara-acara bid'ah? Nggak boleh kita bantu. Apakah kita bantu yang maksiat? Nggak boleh. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendakkan tolong-menolong perbuatan baik dan takwa. Jangan kalian saling tolong-menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Nggak boleh kita membantu kesyirikan. Nggak boleh kita membantu perbuatan bid'ah. Nggak boleh kita membantu perbuatan maksiat. Tidak boleh selama-lamanya. Nggak boleh membantu acara-acara bid'ah. Acara-acara syirik. Nggak boleh. Nggak boleh itu bantu. Dan nggak boleh hadir dalam perayaan itu. Harta ini akan ditanya. Apakah mubazir? Kita untuk merokok. Rokok ini haram dalam Islam. Jangan sampai uang kita dihabiskan untuk rokok. Nggak boleh. Sedekahkan, infakkan buat fukara. Banyak orang yang miskin. Banyak orang yang fakir yang wajib kita bantu dengan uang kita. Jangan digunakan buat yang sia-sia. Jangan gunakan buat yang haram. Rokok ini haram dan mubadzir. Sedangkan mubadzir temannya syaitan.
Innal mubadzirin kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang mubadzir itu temannya syaitan. Ingat, rokok itu haram. Coba Bapak perhatikan itu. Saudara perhatikan, ya. Setiap hari merokok berapa yang dihabiskan? 1 batang, sebungkus, 2 bungkus, 3 bungkus. Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Karena itu harta itu milik Allah, kenapa dihabiskan buat yang sia-sia? Kenapa dihabiskan buat maksiat? Kenapa dihabiskan buat yang haram? Akan ditanya, kemana dihabiskan uang itu? Kemudian, dari apa yang kita keluarkan, mestinya kita keluarkan harta itu untuk infak fisabilillah, untuk membantu dakwah, membantu orang-orang fakir miskin, membantu janda-janda yang miskin, membantu anak yatim, membantu pondok-pondok sunnah, masjid-masjid sunnah, membantu dai-dai yang nggak punya apa-apa. Banyak daerah-daerah dai-dai yang nggak punya apa-apa, bantu mereka. Harta kita harus manfaat. Dan setiap hari kita harus infak, setiap hari. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu aduma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu al-akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap hari itu 2 malaikat turun. Setiap pagi 2 malaikat turun. Kedua malaikat ini yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak hari ini." Yang satu berkata, "Ya Allah, hancurkan orang yang tidak infak hari ini." Hadis ini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka setiap hari harus kita infak. Setiap hari harus sedekah. Kita harus terbuka tangan kita. Dan harta kita tidak akan kurang. Kata Nabi, "Ma naqasa malun min sadaqatin." Nggak akan kurang harta dengan sebab sedekah. Nggak akan kurang. Semakin kita sedekah, semakin kita infak, semakin kita tolong orang-orang fakir miskin, semakin ditambah rezeki itu oleh Allah Taala. Maka uang yang kita keluarkan harus jelas. Untuk memberikan nafkah kepada orang tua kita, memberikan nafkah kepada istri, kepada anak, kepada sanak kerabat, membantu tetangga, membantu orang-orang miskin. Kalau perbuatan baik, ganjarannya akan terus mengalir sampai hari kiamat nanti. Tapi kalau maksiat, itu akan jadi balak buat kita. Jadi bencana buat kita. Kalau kita keluarkan uang untuk maksiat, untuk yang haram, jadi bencana nantinya. Kemudian yang keempat, yang Allah tanyakan pada hari kiamat nanti, yaitu tentang masalah capek kita, lelahnya, letihnya untuk apa? Wa anjismi fima abla. Capeknya kita untuk apa? Apakah kita capek untuk taat kepada Allah? Untuk mengaji, untuk berdakwah, untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk bangun sholat tahajud, untuk membantu orang tua kita, atau seorang istri melayani suami, atau dia capeknya untuk jalan membawa sedekah kepada janda-janda yang miskin dan orang-orang miskin. Kata Nabi, "As-sa'i al-armati wal miskin kal mujahid fisabilillah." Orang-orang yang berjalan membantu janda-janda yang miskin dan juga orang-orang miskin, maka dia seperti jihad di jalan Allah. Capeknya kita untuk apa? Akan ditanya oleh Allah, capeknya kita untuk taat kepada Allah atau capeknya untuk begadang, untuk nonton bola, untuk jalan-jalan, untuk setiap hari olahraga boleh, tapi jangan habis waktu kita buat olahraga. Capeknya kita untuk, atau membantu yang jelas-jelas bid'ah, atau acara yang gak ada manfaat sama sekali untuk Islam dan kaum muslimin. Akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya kita untuk apa? Dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat ila ghairi dzalik faqad halak." Setiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa yang semangatnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang lelahnya, letihnya, semangatnya bukan karena sunnahku, faqad halak, maka dia telah binasa. Tinggal kita lihat semangatnya kita, lelah kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah, atau karena apa? Kita akan ditanya oleh Allah, capeknya, lelahnya, letihnya kita untuk apa? Di tubuh kita akan ditanya oleh Allah tentang capek, lelah, dan letihnya. Jadi 4 pertanyaan ini kita renungi di akhir tahun dan di awal tahun, setiap pekan, setiap bulan kita renungi 4 pertanyaan ini. Kita ingat dan kita amalkan. Yang pertama, ya tentang umur kita dihabiskan untuk apa. Yang kedua,
tentang ilmu. Kita nuntut ilmu atau tidak, dan diamalkan atau tidak ilmu kita. Yang ketiga, harta. Dari mana kita peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, Allah akan tanya tentang capeknya, lelahnya, letihnya, untuk apa. Mudah-mudahan yang saya sampaikan yang bermanfaat untuk saya dan semua yang ada di Radio Roja dan di TV Roja ini, dan semua pemirsa dan semua yang mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, menunjuki kita di jalan yang lurus, dan Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukan amal-amal saleh dan menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Dan mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada keluarga kita terus untuk terus berpegang kepada Al-Quran wa sunnah ala fahmi